Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Saudara, firman Bapa pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 atau pada tanggal 1 Sefat 5783. Sefat adalah bulan ke-11 daripada kalender Ibrani, saudaraku. Dan kita memasuki dalam bulan baru ini di dalam kalender Ibrani. Diambil dari 1 Samuel 31 ayat 8 yang berkata demikian, saudaraku. Keesokan harinya orang Palestina datang melucuti barang-barang jarahan pada mayat-mayat orang Israel. Mereka juga menemukan mayat Saul dan ketiga anaknya di gunung Gilboa. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Haftara ini adalah Saul dan anak-anaknya terbunuh, saudaraku. Saudaraku, pasukan Palestina terus menyerang bangsa Israel, saudaraku. Dengan mereka bergabung beberapa kerajaan, dan disinilah pasukan Israel yang dipimpin oleh Saul dikalahkan, saudaraku. Dan firman mengatakan ketiga anak Saul, saudaraku, yaitu Yonatan, Abinadab, dan Malki-Shua tewas, saudaraku, dalam peperangan tersebut, dan termasuk juga Saul. Saul terbunuh oleh pedangnya sendiri, yang mana dia saat melakukan peperangan dia terkena banyak anak panah daripada pasukan dari Palestina ini, saudaraku. Dan pada saat sebelum dia meninggal oleh anak panah ini, dia meminta untuk pelayan pembawa senjatanya untuk membunuhnya, saudaraku, dengan pedang. Namun pelayannya tidak mau, dan Saul membawa senjatanya dan menusukkan dirinya dengan senjatanya sendiri, saudaraku, dengan pedangnya, dan matilah Saul. Kemudian pembawa pelayan senjatanya juga sama, saudaraku, melakukan bunuh diri dan menusuk dirinya dengan pedang. Dan disinilah berakhir kehidupan Saul dan juga generasinya terhadap tiga anaknya, saudaraku. Saudaraku, kitab suci mencatat hal ini tentang Raja Israel yang Bapak pilih, yaitu Saul. Dengan di hujung kematiannya mengalami hal yang tidak begitu menyenangkan. Artinya dia mati oleh karena peperangan dan menghembuskan nafasnya dengan bunuh diri, saudaraku. Hal inilah sikap yang terjadi oleh Saul, saudaraku, di ujung hidupnya, di akhir hidupnya. Dan tentu kita lihat dalam peperangan ini tidak ada satupun firman yang mengatakan tentang penyertaan Bapa Yahweh, saudaraku. Beda dengan Daud, saudaraku. Daud dalam menjalani setiap kehidupannya, dia melakukan suatu apapun, dia tetap meminta dan berdoa kepada Bapa Yahweh, ataupun meminta kepada para imamnya untuk memberikan satu pernyataan yang didapat dari Bapa Yahweh, baru dia bergerak. Namun Saul tidak, saudaraku. Yang kedua, Saul yang memiliki hati kebencian ini, saudaraku, terhadap Daud, yang terus berupaya mengejar-ngejar Daud, di akhir hidupnya mengalami hal penderitaan seperti ini, saudaraku. Walaupun memang dalam peperangan, namun hal inilah yang terjadi, saudaraku. Dan yang dia takutkan oleh karena Daud itu, dia tahu bahwa nantinya kerajaannya akan diambil oleh Daud, ternyata terjadi, saudaraku. Karena generasinya, ketiga anaknya juga mati pada peperangan itu. Jadi yang dikhawatirkan oleh manusia, saudaraku, tapi rancangan Bapa Yahweh yang terjadilah. Hal ini yang menjadi renungan bagi kita. Kita dalam menjalani kehidupan juga terkadang seperti itu. Kita terlalu khawatir akan ke depan, masa depan, akan hidup kita, akan anak-anak kita bagaimana nanti dan sebagainya. Kita sudah dihantui dengan ketakutan-ketakutan seperti itu. Sama seperti Saul.
Dia sudah sangat takut dengan adanya Daud, nanti bagaimana kelanjutan tahta kerajaannya. Dan dia tahu bahwa nanti akan diperebut oleh Daud, saudaraku. Makanya dia berupaya untuk membunuh Daud agar tahta kerajaannya diteruskan kepada anaknya Yonatan, saudaraku. Itu adalah cara berpikir manusia, sama seperti kita saat ini yang menjadi renungan bagi kita. Kita terlalu ada yang mengkhawatirkan terhadap masa depan. Bagaimana nanti, bagaimana anak saya dan sebagainya. Saudaraku, kita memiliki iman dan kita percaya kepada Bapa Yahweh. Kita jangan terpengaruh dengan situasi yang ada di luar ataupun situasi yang ada di keluarga orang lain. Yang mungkin kita lihat keluarga orang lain, anak-anaknya baik, anak-anaknya bagus, menjadi sekolah-sekolah yang hebat. Kenapa kok anak saya tidak seperti itu? Dimanapun saat ini keadaan anak kita, keadaan kita, pertama kita mengucap syukur, saudaraku. Karena semua itu tentu atas izin Bapa Yahweh. Kita percaya itu. Dan kita tetap harus memiliki iman percaya bahwa generasi kita, anak-anak kita, juga kita doakan agar menjadi anak-anak yang diberkati. Karena kita menyembah Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Dan itu bukan menjadi suatu kekhawatiran dan ketakutan bagi para orang tua untuk menyiapkan anak-anaknya, saudaraku. Apalagi kita terpengaruh ikut-ikutan, kita lihat anak orang sekolahnya A, wah bagus, kita juga memaksakan anak kita ikut kepada sekolah A tersebut, saudaraku, padahal itu bukan passionnya anak kita, saudaraku. Tidak seperti itu bagi orang yang percaya. Sikap Saul, sikap kekhawatiran akan masa depan anak-anaknya, akan masa depan kerajaannya, maka dia pakai cara dia sendiri. Namun Daud tidak, saudaraku. Dan inilah di ujung hidupnya, dan semuanya juga mati dalam peperangan. Dan tentu kekosongan terjadi di kerajaan Israel, di Israel pada waktu itu. Dan inilah masa dekadenya akan hadir Daud, saudaraku, yang memang bukan menjadi dari keturunan ataupun dari garis keturunan Saul ini, saudaraku. Karena memang itulah rancangan Bapa Yahweh. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Kekhawatiran kita terhadap masa depan, apapun yang ke depan, jangan kita lakukan itu, saudaraku. Karena itu sama halnya kita tidak percaya kepada kebesaran Bapa Yahweh dalam hidup kita, maupun dalam menuntun generasi-generasi penerus kita. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman. Kita meninggalkan, menutup 1 Samuel, bacaan renungan Haftarah ini di bulan baru ini, saudaraku, di bulan 11 bulan kalender Ibrani, yaitu bulan Shevat. Dan besok kita memasuki di dalam 2 Samuel, saudaraku. Biarlah semua ini meneguhkan bagi kita untuk kita terus berjalan iman kita kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dan kita bawa semua anak-anak kita, keturunan kita tetap kepada Bapa Yahweh. Dan kita berdoa dan berpengharapan bahwa kita percaya bahwa anak-anak kita, Bapa Yahweh yang akan menuntun masa depannya, dan masa depannya tentu di tangan Bapa Yahweh, bukan di tangan kita. Dan kita hanya memotivasi dan mendorong mereka dan menyiapkan semampu kita sebagai orang tua. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati menuntun kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, beri kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerja lalu sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Dan bersama Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach, di sanalah keselamatan yang pasti itu. Amin. Haleluya. Shalom, saudara.